Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Christine Diananda Gista, sebagai moderator, dan teman saya, Dwi Ambarwati, sebagai presentator pertama, Anissa Maharani sebagai presentator kedua, Mary Dianisa, presentator ketiga, dan Renal, presentator terakhir. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Masyarakat Madani dan Perannya dalam Mencapai Kesejahteraan Umat. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke presentator pertama, kepada Dwi Ambarwati. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ambarwati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian masyarakat madani dan sejarahnya. Secara umum, masyarakat madani merupakan masyarakat yang dicita-citakan semua bangsa. Masyarakat madani adalah suatu tatanan masyarakat sipil yang mandiri dan demokratis, religius dan beradab, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, serta masyarakat yang maju dalam penugasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Indonesia, istilah masyarakat madani mulai digaungkan menjelang beberapa tahun terakhir masa kekuasaan otoriter Orde Baru. Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Masyarakat madani sejatinya bukanlah konsep yang eksklusif dan dipandang sebagai teori kuno. Masyarakat madani merupakan konstruksi bahasa yang islami, yang mengacu pada kata al-din, yang umumnya diterjemahkan sebagai agama berkaitan dengan makna al-tamuddun atau peradaban. Keduanya menyatu ke dalam pengertian al-Madinah yang artinya kota. Dengan demikian, maka terjemahkan masyarakat madani mengandung 3 hal, yaitu agama, peradaban, dan perkotaan. Di sini, agama merupakan sumber, peradaban adalah prosesnya, dan masyarakat kota adalah hasilnya. Membicarakan masyarakat madani, kita tidak mungkin melupakan sejarah Rasulullah SAW yang melakukan keputusan jitu untuk hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Hijrah itu sendiri merupakan suatu peristiwa besar dan amat penting dalam sejarah kerasulan Muhammad SAW. Demikian pentingnya hijrah sehingga diabadikan menjadi tahun Islam sebagai suatu tanda tahun baru Hijriah. Selain itu, hijrah itu sendiri juga mengandung makna ketulusan dan dedikasi kaum muhajirin waktu itu pada keimanan dan akidahnya. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Yastrib, maka kota itu diberi nama Madinah yang artinya kota. Pemberian nama itu bukannya tanpa alasan, melainkan Nabi mampu memandang jauh ke depan bahwa kota ini memiliki prospek sebagai kota yang memiliki peradaban maju dan siap tinggal landas menuju suatu kemajuan baik secara fisik maupun moral. Masyarakat peradaban itulah yang kemudian disebut dengan masyarakat madani, yang merupakan suatu masyarakat yang terbuka, hidup rukun dan damai dengan beragam keyakinan dan kepercayaan. Setiap orang boleh mengemukakan pendapatnya secara demokratis. Saya Nisa Maharani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik masyarakat madani. Yang pertama, adanya ruang publik yang bebas bagi masyarakat untuk menyalurkan gagasan dan pendapat, kreativitas berkarya baik melalui individu-individu, perkumpulan-perkumpulan maupun melalui media informasi. Yang kedua, adanya pola kehidupan yang demokratis, artinya warga dalam berperilaku selalu santun melalui interaksi sosial tanpa adanya perasaan terikat dan tertekan dari pihak manapun. Tetapi perilaku itu muncul berangkat dari kesadaran diri sendiri yang tinggi. Yang ketiga, bersikap toleransi dalam kehidupan masyarakat yang penuh dengan keanekaragaman pola aktivitas kehidupan. Yang keempat, selalu mencerminkan sikap pluralisme dengan mengedepankan
perilaku berkeadaban, sehingga tercipta suasana kehidupan yang aman dan damai. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan nilai-nilai keadilan guna terciptanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Saya Mary Lisa dengan NIM 082 akan menjelaskan tentang peran masyarakat madani dalam kesejahteraan umat. Yang pertama, melakukan pembenahan ke dalam tubuh umat Islam untuk menghapus kemiskinan. Yang kedua, menciptakan keadilan sosial dan demokrasi. Yang ketiga, merangsang tumbuhnya para intelektual. Yang keempat, mewujudkan tata sosial politik yang demokratis dan sistem ekonomi yang adil. Yang kelima, sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya, tidak berdaya membela hak-hak dan kepentingan mereka, atau bisa disebut sebagai masyarakat yang terkena pengangguran, kelompok buruh, TKI, TKW yang digaji atau di PHK secara sepihak dan disiksa bahkan dibunuh oleh majikannya sendiri. Yang keenam, sebagai kontrol terhadap negara. Dan yang terakhir, menjadi kelompok kepentingan atau interest group atau kelompok penekan atau pressure group dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renal Fakhrul Fariz Zulfi. Saya akan menerangkan tentang masyarakat madani dan kesejahteraan umat. Pengaruh dari keberadaan masyarakat madani sangatlah besar dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat madani yang syarat dengan nilai-nilai universalitas kemanusiaan adalah sebuah cita-cita mulia yang perlu terus-menerus diperjuangkan secara kolektif dalam upaya merekonstruksi ulang cara-cara atau sistem berbangsa dan bernegara. Untuk pemberdayaan masyarakat madani dapat ditempuh berbagai strategi, diantaranya yaitu revitalisasi kaum cendekiawan, strategi politik sejajar, strategi aktualisasi life work, memperkuat supremasi hukum, pendidikan HAM melalui civic education dan lain-lain. Baik, terima kasih disampaikan kepada presentator. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan di atas antara lain yaitu masyarakat madani merupakan konstruksi bahasa yang islami yang mengacu pada kata al-din yang umumnya diterjemahkan sebagai agama berkaitan dengan makna al-tamadun atau peradaban. Keduanya menyatu ke dalam pengertian al-Madinah yang artinya kota. Umat Islam berperan dalam mewujudkan masyarakat madani dengan beberapa cara, yaitu melakukan pembenahan ke dalam tubuh umat Islam untuk menghapus kemiskinan, menciptakan keadilan sosial dan demokrasi, merangsang tumbuhnya para intelektual. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.